Di Jambi Kini, berita terkini, teraktual, 104.3 FM di Radio News and Music. Bagi pecinta seni, khususnya seni teater, pandemi COVID-19 dirasa meluluh lantakkan semua rencana kegiatan pementasan yang ingin dilakukan tahun 2020. Adanya pelarangan untuk menggelar pertunjukan membuat kreativitas para seniman seolah mati terkekang karena tidak adanya tempat untuk menyalurkannya. Namun dengan adanya peraturan pemerintah yang baru dan memperbolehkan para penggiat seni untuk kembali berkarya, kini seni pertunjukan di kota Jambi sudah mulai kembali hidup. Meski kini dengan segudang peraturan protokol kesehatan. Tapi setidaknya ini jadi sebuah harapan baru bagi para penggiat seni peran. Ke terminal naik sedan, minum sekuteng, makannya roti. Perkenalkan, nama saya Jidat, cowok paling ganteng seprovinsi Jambi. Zidan, pelaku seni Dul Muluk Reborn, mengucapkan syukur karena dirinya kini bisa tampil kembali. Dengan semangat kembali mengangkat seni tradisional Dul Muluk, Zidan berharap semua yang dilakukannya dapat menjadi media yang baik dalam memberitahu masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Karena menurutnya dengan diterapkannya protokol kesehatan, semua kegiatan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali normal. Ya, tadi itu kita menceritakan sebelumnya, ya mungkin saya mulai, itu tadi adalah tradisi Jambi, salah satu kesenian Jambi. Kalau di Jakarta itu mungkin ada ludro, ada lenong. Nah, ini namanya Abdul Muluk. Abdul Muluk ini merupakan salah satu kesenian yang berperan atau dilakonkan oleh beberapa kelompok seni. Ini kalau zaman dahulu kala atau kisah-kisah zaman kolonial Belanda, ini menjadi salah satu media masyarakat yang diberikan ruang oleh pemerintah pada zaman itu untuk memberikan sosialisasi, misalkan bisa mengenai program-program pemerintahan ataupun kumpul bersama seperti itu. Seni Dul Muluk ini kalau kita lihat, kalau sejarahnya ini sudah lama sekali, artinya dari peradaban zaman kolonial ataupun masa penjajahan. Ini dulu sudah dimulai di suatu kampung di Provinsi Jambi, itu banyak sekali, bisa dari salah satunya di Muaro Jambi. Nah, itu terus bergulir seiring waktu, tetapi dengan kita namakan ini Dul Muluk Reborn. Kenapa itu kita namakan? Karena kita mensesuaikan ataupun juga memberikan nuansa baru modern sehingga ini tidak terlihat monoton, tetapi kita tidak juga melupakan pakem ataupun kulit dari aslinya seni Dul Muluk ini. Nah, terkait masalah cerita yang coba kita bawakan tadi, ini merupakan cerita yang mana COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona ini menghambat berbagai macam kegiatan, baik mulai dari segi ekonomi, mungkin segi proses belajar mengajar, bahkan mungkin secara global ini sangat mengganggu kita. Tetapi di sini kita mencoba semua itu bisa berjalan, baik itu masalah bisnis, ekonomi, seperti tadi menceritakan seorang saudagar yang ingin membuat acara besar-besaran, launching produk atau menjual kembang, tetapi itu tidak kita larang, tapi sebenarnya bisa saja dilakukan, tapi dengan catatan mesti memperhatikan protokol kesehatan yang jelas di tempat acara itu. Untuk tempat duduk itu harus berjarak, kemudian buat tamu undangan segala macam mesti ada hand sanitizer ataupun cuci tangan atau sabun, dan juga terutama diwajibkan menggunakan masker. Nah, itu tadi cerita yang kita berikan edukasi ataupun pemahaman kepada masyarakat bahwa itu sangat penting demi kelangsungan umat manusia berikutnya. Hal yang sama juga disampaikan Ayu. Pemain seni peran Dul Muluk ini berharap pemerintah dapat segera tanggap dan mengatasi permasalahan pandemi COVID-19.
Dirinya juga mengharapkan masyarakat mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan juga menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya sampai nanti adanya vaksin dan juga Menurut pandemi saya sih bagus berakhir. banget ya, jadi kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di rumah maupun yang ada di sini juga untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut dari 3M tersebut. Jadi kami sebagai bermain tadi ingin memberikan suatu hal yang bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa pentingnya protokol Wali Kota kesehatan. Jambi Syarif Fasa yang dirinya dan keluarga pernah terjangkit virus ini sangat berharap agar masyarakat Jambi dapat menerapkan protokol kesehatan. Karena dirinya tidak ingin ada lagi korban atas pandemi COVID-19 ini. Baik, kanti-kanti semua warga Kota Jambi. Saya Wali Kota Jambi mengajak, menghimbau untuk melakukan 3M. 3M ini memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, bukan mengajak menikah, ya. Bukan mengajak menikah 3M, tetapi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kenapa harus dilakukan itu? Memakai masker ini, kalau kita memakai masker, maka mengurangi resiko terkena COVID 70%. Kalau 30% itu urusan yang di atas, ya. Kemudian kenapa menjaga jarak? Jarak ditentukan 1,5 meter atau 2 meter. Kalau 1 meter itu masih riskan. COVID itu kalau ada yang sudah terkena, ya, dia batuk atau dia bersin, yang namanya droplet, keluar cairan dari dalam mulutnya, maka itu hanya terbang 1 meter. Lewat dari 1 meter, maka virus itu akan jatuh ke tanah, ke lantai. Kalau 1,5 meter, kita tidak akan kena, makanya jaga jarak. Jadi jangan pakai cipika-cipiki dan lain sebagainya, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi cium-cium tangan, misalnya salaman tidak perlu lagi. Itu menjaga jarak. Kenapa harus cuci tangan? Ya. Virus ini dia sangat rentan sekali. Dia kalah dengan suhu 27 derajat. Dia kalah dengan disinfektan atau sabun-sabun antiseptik. Kalau kita rajin cuci tangan, ya, karena kita tidak pernah tahu. Kita pegang handle pintu ini, kita pegang handle mobil dan lain sebagainya. Kalau ada misalnya yang virus melekat di sana, maka akan melekat di tangan kita. Kalau kita cuci tangan, maka virus itu akan mati. Ya. Nah itu kenapa kita perlu cuci tangan. Kemudian, kalau kita habis keluar rumah, begitu pulang ke rumah, jangan dulu peluk istri, jangan dulu peluk anak atau cucu, tapi buka baju, mandi dahulu, bersihkan, sudah ganti baju, baru kita berinteraksi dengan keluarga kita. Terakhir, jaga pola makan hidup yang sehat. Ya. Kemudian jangan lupa berjemur. Karena kalau tanpa berjemur, meskipun kita makan vitamin C, makan vitamin D, tanpa berjemur di sinar matahari, maka tidak akan bisa diolah vitamin itu oleh tubuh kita karena masih butuh bantuan sinar matahari untuk mengolah vitamin dalam tubuh kita. Demikian.